Nah, Bung Rocky, kita sekarang ngomongin politik ya, yang kita sebut sangat dinamis itu bahasa bahasa yang positif ya. Ya, kalau bahasa bahasa negatifnya saya nggak tahu apa. Pokoknya saya tahunya yang positif aja yang Ya, dinamis ya. Nah, ini soal Anies Baswedan. Kemarin kan dia sudah mulai kembali lagi mulai koordinasi lagi dengan Nasdem ya, yang disebut Nasdem memanggil gitu. Ada sinyal-sinyal yang saya kira menarik yang disampaikan oleh Nasdem, baik itu oleh Pak Surya Paloh sebagai Ketua Umum yang menyatakan bahwa dia mengungkit kembali soal bahwa partai yang mendukung kenaikan BBM itu satu-satunya fraksi di DPR itu adalah Nasdem. Jadi itu loyal atau tolol, itu pertanyaan Pak Surya Paloh. Nah, menurut saya ini kan jadi menarik juga Pak Surya menyatakan. Kedua, yang disampaikan oleh pemenangan pemilunya, kebetulan anaknya Pak Surya Paloh juga yang menyatakan bahwa Anies Baswedan itu akan melanjutkan pembangunan yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Jadi kalau kemarin kita sebut kalau ada change-nya itu minor lah, gitu. Apa ini Bu? ya itu akhirnya dinamis artinya masih banyak bertambah, kira-kira begitu. Ya. Tetapi kalau saya perhatikan tadi Pak Surya Paloh sebutkan istilah itu, demikian juga ketua tim pemenangan itu Prananda. Ya. Itu secara mudah saya bayangkan ada kontras. Waktu dideklarasikan Anies, semua orang merasa bahwa Anies betul-betul change. Yeah. Tapi sekarang kenapa berubah jadi continuity? Jadi dengan mudah semiotik begini, namanya semiotik politik ini. Itu mungkin Nasdem minta divaksin keempat nih, karena komorbidnya masih ada kira-kira. Jadi itu sebetulnya yang akan melemahkan Anies. Dan saya dengar banyak hal yang kemudian mempertanyakan ini Anies ini tokoh atau ternyata juga cuma petugas partai Nasdem yang harus tunggu sinyal dari istana, kan itu intinya kan. Jadi buruk betul nanti kalau Anies itu akhirnya dijebak ke dalam keraguan-keraguan. Kalau dari awal mengatakan Anies akan meneruskan proyek Jokowi, kita langsung tanya aja kan, apakah Anies akan meneruskan IKN, apakah Anies akan melakukan kereta cepat, apakah Anies akan melakukan hal yang dilakukan Presiden Jokowi, yaitu memanjaki rakyat untuk hal-hal yang berbau bisnis negara yang gagal, apakah relasi dengan Cina akan diteruskan, macam-macam tuh. Jadi itu yang mesti jelas, dan itu yang nggak mungkin dijawab oleh Nasdem. Jadi Nasdem terpaksa harus siksa, dan siksa itu melemahkan Nasdem akhirnya. Yes. Jadi saya bisa kalau kemarin elektabilitas Nasdem naik, tiba-tiba kena. Kalau sekarang pasti drop lagi, dan Anies akan drop itu. Saya bisa pastikan itu tuh, bahwa orang melihat Anies sebagai kontra kualitas, bahkan kontra ide dengan Jokowi. Nasdem berupaya untuk ya memoderasi itu. Orang nggak mau moderasi sekarang tuh. Anies atau Jokowi gitu, bukan Anies plus Jokowi. Kalau Anies plus Jokowi, saya anjurkan pilih Prabowo aja. Prabowo yang lebih dari awal mengatakan saya akan teruskan proyek Pak Jokowi itu. Jadi lebih mudah tuh. Kalau itu kan nanti akan ada duel argumen tuh. Anda plus Jokowi atau bukan tuh? Orang akan anggap Prabowo lebih jujur dari awal mengatakan Anies masih siksa. Itu masalah. Jadi kita FNN nggak ada problem dengan soal itu. Bahwa kita ingin Anies itu tumbuh dengan bagus, justru kita ingin dorong Anies jadi presiden di dalam pengertian antitesis Jokowi kan. Kenapa? Karena Pak Prabowo akan melanjutkan Pak Jokowi, lalu Anies dan Pak Jokowi diuji idenya. Apa sebetulnya pikiran Anda tentang Indonesia? Ganjar mungkin jadi catatan kaki aja tuh. Jadi karena Ganjar udah dianggap ya udah itu Jokowi kecil, jadi selesai problemnya kan. Jadi ini halnya, kita ingin Anies itu tumbuh di dalam kualitas yang berbeda karena publik ingin lihat itu. Ya. Nah, jadi sekarang ini kelihatannya ya, kalau kita lihat dari sisi Nasdem dalam buku kaitannya dengan koalisi pemerintah, Anies menjadi liabilitas gitu. Padahal tadinya dia menjadi penggerek elektabilitasnya yang luar biasa gitu. Sebaliknya buat Anies, ini juga Nasdem bisa jadi liabilitas juga buat Anies kan gitu. Anies mulai berpikir bahwa kalau Nasdem itu nggak punya posisi seperti yang dibayangkan publiknya Anies diucapkan Nasdem, itu pasti Anies merasa ya nggak ada gunanya tuh. Jadi dilema Anies di situ yang dari awal kita udah hitung bahwa Anies akan diusut tinggi. Padahal kan Nasdem itu berapa persen? 4% apa? Kan itu partai yang jauh. 8%-an, ya. Iya gitu. Itu masih jauh Partai Demokrat lebih tinggi kan. Tetapi karena Nasdem ambil inisiatif, orang menganggap Nasdem keren.
walaupun partai kecil tapi mau inisiatif naruh Anies di situ. Lalu orang berhitung itu artinya Nasdem cuma mau ambil koktail efek dari Anies dong buat naikin elektabilitasnya. Sekarang mau diuji itu, benar nggak Nasdem itu mau berseberangan dengan pemerintah? Kan gampang sebetulnya Pak Surya Paloh bilang aja, kami sudah memilih Anies dan kami tahu Anies itu adalah kontra pikiran dengan rejim, maka kami secara konsisten mundur dari kabinet. Itu lebih terhormat sebetulnya. Saya kira tapi tentu ada kalkulasi pragmatis. Kalau mundur apa akibatnya? Kan begitu. Apa dikerjain nanti? Kan Pak Jokowi orang yang udah cerdik di dalam membaca bahasa tubuh ketua-ketua partai ini kan. Ya. Oke. Nah, Nasdem saya kira sementara posisinya sudah semakin jelas gitu ya. Tapi sekarang orang juga bertanya-tanya ini dengan soal Demokrat dan PKS. Ini bagaimana kita membacanya? Karena sampai sekarang ternyata saya kemarin menduga setelah bertemu dengan Demokrat itu dilanjutkan dengan PKS gitu, Bung Rocky. Walaupun ketemu Nasdem juga, setelah Demokrat kan kemudian PKS. Tapi waktu itu deal not deal juga gitu. Nah sekarang tiba-tiba kok berhenti gitu. Anies tidak langsung ke PKS. Apa yang terjadi? Kalau PKS mungkin cek mundur, udah diteken tapi tapi backnya pencairannya belakangan. Saya kira begitu. Karena bagaimanapun kalau kita lihat misi dan visi PKS itu pasti Anies, artinya konstituennya pasti ingin Anies kan. Yes. Tetapi seringkali elit PKS juga nunggu transaksi itu udah jadi sinyal lah itu. Dan bagian-bagian itu juga yang diketahui oleh pemerintah. Jadi pemerintah tetap punya tangan kecil. Kalau bukan tangan mungkin jari-jari kecil yang masih ada di PKS gitu. Dan dia tahu tuh apa sebetulnya potensi komorbid PKS. Jadi begitulah semuanya terjadi karena nggak ada 0% kan. Jadi PKS terpaksa mesti pragmatis juga tuh. Nanti mungkin PKS menganggap ya boleh, tapi ya di ujung deh ya. Nanti ketika tawaran-tawaran lain mungkin nggak masuk akal, maka akhirnya balik ke Anies tuh. Kira-kira begitu kan. Nah Demokrat sekarang yang justru gembira karena merasa bahwa yang dipilih oleh Pak Surya Paloh itu mulai dipertanyakan, atau bukan yang dipilih Anies sih kan Anies pertama kali justru diselamatkan oleh Pak SBY dengan mengatakan bahwa jangan Anies itu dijebak di dalam teori dua pilihan itu kan. Jadi sebetulnya Anies pertama-tama dapat dukungan moral dari Demokrat, tetapi pragmatisme politik membuktikan bahwa Surya Paloh lakukan pilihan yang memang unik. Nah, keunikan itu akhirnya batal juga tuh. Kan orang menganggap kenapa Surya Paloh dahulukan Anies dan tidak menunggu koalisi kan? Berarti Surya Paloh punya naluri yang kuat, imperatifnya kuat sekali itu untuk menjadikan Anies sebagai oposisi pada Jokowi bahkan begitu. Itu pikiran 2 bulan lalu. Kalau sekarang dianggap ya ternyata segitu-gitu doang politiknya Nasdem tuh. Cemen juga akhirnya. Kenapa? Ya orang mulai analisis cemen berarti ada komorbid. Kira gampangnya begitu kira-kira. Ya. Jadi ini masih panjang ceritanya dan ini saya kira kemudian kembali membuktikan kritik kita terhadap sistem politik kita saat ini ya, terutama yang tadi presidensial threshold 20%, kemudian biaya politik yang sangat mahal, kemudian kan. Jadi mau nggak mau kan selain soal posisi itu yang Anda sebut tadi kan soal mahar lah gitu ya. Kira-kira Anies sanggup nggak nih membiayai untuk kampanyenya kan kira-kira gitu, cek mundur tadi gitu ya. Ya itu cek mundur begitu kan kita bisa duga kira-kira ya 3-5 triliun mesti habis, minimal satu setiap partai, berarti mesti 3 partai gitu. Jadi bukan sekedar nyumbang elektabilitas, nyumbang uang, dan itu mahal sekali kan. Dan Anies mungkin berpikir bagaimana caranya tuh. Nah kesulitan itu pasti diincar oleh para pemodal, oligarki pasti diam-diam kirim proksi untuk nawarin ini, gue bagian ini, kita bagian ini, nanti ya udahlah, gampang lah atur-aturnya nanti. Jadi tetap yang selalu diingatkan oleh FNN, kekonyolan dari politik kita yaitu pakai threshold. Yang kedua, permainan-permainan politik ini tetap menggoda para capres. Itu yang kita putuskan. Kalau begitu keadaannya, mari kita lakukan gerakan LBP, Liga Boykot Pemilu. Kan masuk akal jadi ya kan. Nanti orang berpikir, apa yang Rocky Gerung, FNN, promosikan begituan. Enggak, ini justru teguran moral bagi kasakusuk yang dasarnya adalah mengakali 20% itu. Dan mengakali biaya politik. Kan semuanya cuma itu intinya tuh politik Indonesia. Ya. Saya kira penting, makanya kemarin juga kita menyatakan, voluntarism mesti berani nggak mulai mengenalkan itu. Berani nggak kita ngambil risiko semacam itu. Karena saya kira realitas hari ini ya memang
politik kita dikendalikan oleh oligarki, dan bagi para politisi konkret kok urusannya dengan oligarki kan gitu. Ya, dan kalau saya terangkan pada kelompoknya Anies, saya ada muter-muter ke Sulawesi, Jawa, bahkan sebagian Sumatera, dan ada voluntarisme yang betul-betul konkret itu. Dan itu beda dengan voluntarisme Ganjar. Itu kelihatan kemewahan ada di situ, semacam bujukan ada di situ tuh. Tapi Anies justru para relawan itu betul-betul rela untuk berkorban mempolitik. Jadi jangan sampai relawan ini justru kehilangan spirit hanya karena ucapan Pak Surya Paloh bahwa kami akan meneruskan proyek Jokowi. Itu konyolnya di situ nanti. Dan politik selalu diuji pada integritas pemimpin. Dan ucapan pemimpin itu yang akan membuat rakyat percaya atau nggak percaya. Cuman itu kan. Kan sekarang publik udah anggap terserah lu kampanye, gue udah nggak percaya. Jadi selesai. Jadi Anies juga bisa berhenti hanya karena ucapan-ucapan dari Nasdem yang membuat kelompok-kelompok relawan itu mulai ragu akhirnya. Ya, hati-hati. Kita ingatkan ini sinyal-sinyal ini ditangkap oleh publik, dan tadinya euforia yang membuncah itu bisa langsung tiba-tiba kempes dan kemudian berubah menjadi antipati loh. Saya kira ya orang yang bisa terjadi begitu ya, Bung Rocky ya. Ya, itu semangat itu mulai terlihat hari ini. Gubernur yang baru DKI mulai promosikan bahwa dia bisa melampaui proyek-proyek Anies. Itu kan juga desain akan bikin giant sea wall. Lalu orang bertanya-tanya ngapain bikin giant sea wall itu? Nanti akan ada dua bendungan besar, 2 waduk di Jakarta Barat. Lalu orang bertanya, ini orang kan pejabat sementara, ngapain ambil keputusan yang akan menguras APBN? Kan begitu kan? Jadi bagaimana mungkin ada pejabat yang tunjuk sementara tetapi dia lakukan proyek seperti dia presiden? Itu kritik pertama saya terhadap PLT gubernur. PLT. Jadi orang kemudian lihat ini ada pesanan istana sebetulnya supaya gede-gedein proyek supaya Anies tenggelam kan. Jadi hal-hal begini yang mesti diwaspadai oleh timnya Anies itu intinya tuh. Ya. Oke. Baik, terima kasih, dan tetap seperti kita tadi, kita nyebutnya dinamis, karena dinamis, mari kita nikmati saja permainan ini. Sambil memberikan catatan-catatan gitu ya, Bung Rocky. Catatan kaki atau catatan apa ini? Catatan pinggir. Iya, catatan pinggir bisa dipinggirkan nanti. Kalau catatan kaki lebih kuat, karena orang akan cari referensi bahwa ini adalah catatan kaki yang akan menentukan teks di atasnya tuh berguna apa enggak tuh. Yes. Kira-kira begitu. Kalau orang bikin tesis disertasi kan begitu kan. Catatan kaki begitu ada yang betul tidak konsisten dengan dalilnya, itu orang anggap wah ini artinya tesis bodong. Ya. Tempel-tempel doang. Ya, mudah-mudahan bukan pencapresan bodong. Yang pada ditempel dan 0% itu adalah catatan kaki bagi demokrasi. Thank you, Bung Rocky. Oke, terima kasih.